Akhirnya si pria pemberani resmi diperkenalkan di depan publik. Si pria pemberani yang berani mengambil pekerjaan paling berbahaya di dunia ini. Karena pasalnya per hari ini John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Hari ini PSSI akan memperkenalkan pelatih timnas yang baru John Herdman. Meskipun agenda ini sempat tertunda 1 hari karena alasan kesehatan, tapi sepertinya acara akan segera dimulai sesaat lagi. Jadi ikuti kita. Kamu tahu kalau Indonesia sudah memiliki pelatih sepak bola yang baru yaitu John Herdman. Kira-kira menurutmu bagaimana kualitas John Herdman dan apakah sepak bola Indonesia akan bisa meningkat di bawah pelatih John Herdman? 1 menit untuk kamu menjelaskannya dengan baik. Maybe on the top of the stage here, in the center. We could have you right here, just in front of the table. Dan untuk rekan-rekan media boleh mengambil posisi untuk sesi foto bersama. We'll start with a photo straight up, center, front, in 3, 2, and 1. Maybe to the left. 3, 2, and 1 to the left, and to the right. 1, 2, and 3. Kami ingin mengundang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk bergabung atas panggung foto bersama terlebih dahulu. Selamat sekali lagi. Dan foto di depan dulu. 3, 2, and 1. We can get one to the left, di sebelah kiri. One to the left side. 3, 2, and 1. And one to the right, please. In 3, 2, and 1. Dan selanjutnya kami persilakan Bapak Erick Thohir untuk menyerahkan secara simbolis jersey timnas kepada Coach Herdman. There we go. Name on the back and all. We can get a photo, both holding the jersey. 3, 2, and 1. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Dan one to the left. One for our friends on the left, sebelah kiri. 3, 2, 1, 3, 2, 1. And last one to the right in 3, 2, and 1. Dan kami juga turut mengundang Eksekutif Komite PSSI untuk bergabung di atas panggung dan foto bersama juga. Dipersilakan untuk Exco PSSI. Kami ingin mengundang Bapak Zainuddin Amali, Ibu Ratu Tisha Destria, Bapak Yunus Nusi juga. Alex Weirs, if we could have you as well join us on the stage. Thank you. Oke, dipersilakan untuk rekan-rekan media di depan dulu di 3, 2, 1 sekali lagi. 3, 2, 1. If we could have you look to the left, mohon arah ke sebelah kiri. 3, 2, 1. Dan yang terakhir untuk teman-teman di sebelah kanan, on the right. 3, 2, and 1. Boleh pose salam olahraga sekali. Terima kasih. Yes. Terima kasih Bapak Ibu, kami mohon untuk duduk kembali untuk Bapak Erick Thohir dan Eksekutif Komite PSSI. And we would like to ask Coach Herdman to remain on the stage. Yang lain Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Satu lagi foto yang kita ingin mengambil karena kita tahu salah satu komitmen bukan hanya dari Coach Herdman sendiri, tapi dari keluarganya yang sudah bergabung. So Coach, if we can have you on stage and on your own. Terima kasih Pak. And at this time we'd like to invite the family, Mr. Herdman's family, to join on the stage if you don't mind for a photo, because this is a very special occasion. Well, can we get you to hold the jersey once for a photo on your own? There you go. We have the honor of having Mr. Herdman's wife Claire, I believe, and children as well. Thank you so much for all of you for being here today. Okay,
Thank you, Coach. There we go. One more the other way. 3, 2, and 1. All right, one family picture, perhaps, before we close things out. Thank you. Again, it's a big pleasure for the Herdman family to be here as well. Terima kasih atas keluarganya John Herdman yang sudah bergabung juga di Indonesia, di mana mereka akan bertempat juga. 3, 2, and 1. One more. 3, 2, and 1. One to the left, if you would please. 3, 2, and 1. Last one to the right. And 3, 2, and 1. Thank you so much. And you may all return to your seats. Do appreciate your time. Coach, thank you once again. Dan hadirin yang kami terhormat, thank you, Coach. Welcome. All right, we'll see you again soon. Akhirnya si pria pemberani resmi diperkenalkan di depan publik. Si pria pemberani yang berani mengambil pekerjaan paling berbahaya di dunia ini. Karena pasalnya per hari ini John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ho ho. Welcome, benvenuto, selamat datang Bapak John Herdman. Betah-betah ya, jangan kaget nanti ya. Ada beberapa statement dari John Herdman yang benar-benar menurut gua menarik buat kita bahas. Mari kita bahas, boy. Langsung aja, nggak usah pakai caci cu. Papa Herdman punya ambisi bawa Indonesia ke Piala Dunia. Karena menurut dia, Indonesia itu udah punya level sepak bola yang tinggi. Jangan lip service doang ya, tolong ya Papa John ya. Kami butuh bukti, bukan cuma sekedar janji. Udah capek, udah muak. Ya iyalah level tinggi, lu punya Jai, lu punya Emil, Verdong, Dix, main di top 5 liga. Bisa-bisanya 0 poin, 4 kocak. Dan satu hal yang benar-benar menurut gua menjadi poin penting untuk turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2026 nanti. Papa John akan menggunakan pemain lokal. Mungkin di sini yang dimaksud adalah pemain Liga Indonesia kita Which mean gue setuju dengan pendapat ini. Ingat bos, kita harus memperluas national pool kita supaya ada talenta-talenta baru yang muncul. Jangan turnamen yang FIFA aja kayaknya baru tahu kemarin tuh dijadiin patokan gitu, kita harus juara. Tapi Papa John harus tahu, dulu juga ada loh Pak pelatih yang mau pakai pemain lokal, pemain muda loh, U22 di senior. Bilangnya nggak ada target tapi tiba-tiba ada target dan dia dijebak. Ya gue sih merasa Herdman ini ya bisa memberikan harapan menurut gue. Ya seenggaknya ya jauh lebih meyakinkan lah dibanding si keringat itu Jadi kita kasih dia kesempatan dan juga biarkan dia memasak boy. So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah Terima kasih bagi yang menonton. Bye. Hari ini PSSI akan memperkenalkan pelatih timnas yang baru John Herdman. Meskipun agenda ini sempat tertunda 1 hari karena alasan kesehatan, tapi sepertinya acara akan segera dimulai sesaat lagi. Jadi ikuti kita. Are you mentally ready to get pressure from lots of fans, especially if there will be a negative results in the future? Thank you. So we can have you look to the left, follow. Kamu tahu kalau Indonesia sudah memiliki pelatih sepak bola yang baru yaitu John Herdman. Kira-kira menurutmu bagaimana kualitas John Herdman dan apakah sepak bola Indonesia akan bisa meningkat di bawah pelatih John Herdman? 1 menit untuk kamu menjelaskannya dengan baik. Tentu, John Herdman dikenal sebagai pelatih yang berpengalaman, terutama di sepak bola wanita dan juga sepak bola pria di level internasional. Dia punya strategi taktis yang kuat dan kemampuan membangun tim yang solid. Dengan Herdman, ada potensi besar bagi timnas Indonesia untuk lebih berkembang, terutama dalam hal disiplin, taktik, dan pengembangan pemain muda. Jadi, ada harapan yang positif bahwa sepak bola Indonesia bisa meningkat di bawah kepemimpinannya. Secara taktikal, apakah karakter John Herdman cocok untuk sepak bola Indonesia? Secara taktikal, John Herdman memang dikenal fleksibel dan bisa menerapkan berbagai formasi tergantung kebutuhan tim. Gaya kepelatihannya yang menekankan pressing tinggi dan transisi cepat bisa cocok dengan potensi pemain Indonesia yang dikenal lincah dan cepat. Namun, tantangannya adalah adaptasi budaya dan sumber daya pemain. Kalau Herdman bisa mengintegrasikan pendekatan ini dengan baik, maka kualitas timnas Indonesia bisa meningkat secara signifikan. Oke, terima kasih ya ChatGPT ya. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk tanya ya. Oke. Nah akhirnya nih
John Hartman diperkenalkan secara publik oleh PSSI. Dan akhirnya juga aku bisa ngelihat Pak ET megang jersey timnas Indonesia lagi nih. Setelah sekian lama ya kan. Walaupun memang sempat tertunda 1 hari nih untuk proses perkenalan Mr. John Hartman ini. Karena dilaporkan kondisinya yang memang kurang fit. Dan pada akhirnya hari ini secara resmi diperkenalkan juga nih John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia kita nih. Jadi pas ditanya nih soal kegagalan kita di kualifikasi Piala Dunia dan adanya tekanan supporter, John Hartman jawab kayak gini. Jadi ya tentu ada tekanan. Jelas mengingat apa yang Anda sebutkan sebelumnya, kami sudah dekat tetapi kami tidak berhasil. Jadi apakah Anda siap menghadapi tekanan ini, terutama dari para fans? Ya maksud saya tidak ada tekanan, itu adalah sebuah keistimewaan. Oke. John Hartman ini itu sadar kali kalau ini bukan tugas yang kecil. Dia ini memikul tanggung jawab yang besar atas harapan seluruh bangsa. Dan juga membuat gairah penonton-penonton timnas ini tuh pada balik lagi. Karena kemarin juga pas kedatangannya John Hartman di bandara, itu sepi kali. Gak ada supporter timnas yang datang gitu untuk menyambut Mr. John Hartman ini. Karena menurut aku sekarang nih, untuk jadi pelatih timnas Indonesia kita butuh sosok yang gagah dan berani. Karena memang ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia sekarang nih. Kalah dihujat, menang dapat ancaman dari maaf. Siapa yang sepemikiran sama gue kalau John Hartman itu orangnya tinggi besar? Ternyata enggak ya. Yes, welcome our new coach John Hartman yang telah resmi diperkenalkan oleh PSSI kepada masyarakat umum, penonton atau supporter timnas Indonesia hari ini tadi dalam sebuah press conference. First impression gue tentang Hartman adalah orang ini jago banget nih public speakingnya dan kemampuan berkomunikasi atau mengatasi wartawan atau media yang bertanya kepada dia. Dan ada satu pertanyaan yang menarik banget untuk dibahas. Ketika ada wartawan yang menanyakan bagaimana jika ada masukan dari federasi tentang pemain timnas. Terus dia menjawab dengan bijaksana bahwa dia sebagai pelatih timnas harus bisa menerima masukan dari manapun. Dari ahli, dari supporter, dari banyak hal termasuk federasi. Dan ini yang penting, si pelatih harus tahu kapan mematikan kebisingan itu dan mengambil keputusan. Jadi kalau gue lihat dari statementnya, dia bukan tipe yang bisa disetir. Dan semoga aja pikiran gue ini benar. Dan sudah semestinya kita memberikan waktu kepada John Hartman untuk mempersiapkan tim sebaik-baiknya. Karena dalam waktu dekat di bulan Maret nanti akan ada FIFA Series, turnamen persahabatan antara negara-negara yang tidak lolos Piala Dunia. Semoga aja di pertandingan perdananya nanti John Hartman bisa memberikan hiburan kepada kita supporter timnas Indonesia. Gimana guys, pendapat kalian tentang terpilihnya John Hartman sebagai pelatih timnas kita yang baru? Kalau kalian suka sama konten gue, silahkan follow komentarnya. Melalui press conference hari ini, John Hartman resmi diperkenalkan sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Wow. Kira-kira gimana sih statement-statement Om Herman ini dan apa aja isi press conference-nya? Kita lihat, gaskan. Ya, ini waktu kedatangan sang pria pemberani menerima pekerjaan paling berbahaya di dunia. Auranya mahal, Om Herman. Ada salah satu statement yang diucapkan oleh John Hartman yang bikin aku respect banget sama orang ini, yaitu ia mengatakan kalau Indonesia layak bermain di Piala Dunia di pentas itu. Gitu dong, jangan malah nyalahin mimpi masyarakat Indonesia. Gak peduli dengan ranking timnas Indonesia, John Hartman ingin membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Selain itu, John Hartman juga mengatakan akan memberikan kesempatan pemain-pemain lokal dengan menurunkan mereka di Piala AFF untuk mengecek seberapa dalam talenta sepak bola negeri kita, serta memberi kesempatan untuk pemain-pemain yang tidak dapat kesempatan di FIFA Matchday bulan Maret. John Hartman juga mengatakan kalau menyatukan talenta diaspora dan talenta lokal menjadi salah satu tantangan yang harus dilakukan. Jelas John Hartman bakal tetap mencari pemain-pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Sekali lagi kita ucapkan welcome untuk John Hartman. Kami titipkan harapan negeri ini di pundakmu dan bawa Indonesia terbang lebih tinggi. Jadi gimana guys menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Yang lebih follow untuk update timnas pertabulan supporter Indonesia. Follow. Gaskan! Pekerjaan paling berbahaya di dunia. Selamat datang John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia yang akhirnya ternyata beneran resmi mengambil pekerjaan atau job paling berbahaya di dunia, yaitu jadi pelatih timnas Indonesia. Aduh,
Tapi sebenarnya yang mau disorot bukan itu tuh. Tapi ini nih, Pak Erick Thohir, udah lama banget Pak nggak kelihatan di sepak bola Indonesia. Akhirnya muncul lagi Pak. Sekalinya muncul, akhirnya ternyata foto dengan pelatih baru timnas Indonesia. Satu lagi yang mau disorot nih ya, Pak ET apa Pak Zainuddin Amali. Bukannya kemarin katanya yang banyak kita dengar adalah ada isu-isu internal dan segala macam. Berarti mungkin dengan bertemunya Pak ET dan Pak ET dan juga Pak Zainuddin Amali di satu forum yang sama, berdiri sebelahan, ya sebagai ketua umum dan wakil ketua umum PSSI, berarti mungkin mau membuat publik tidak lagi berpikir kalau ada konflik internal kali ya. Ya, ini ya John Hertman dikontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Ya, target terdekat berarti ya FIFA Series, harusnya nggak target kali ya. Mungkin ya Piala Asia 2027. Dan kalau nggak salah tadi gue nonton cuplikan-cuplikan sedikit dari interviewnya John Hertman dan juga beberapa jurnalis atau media yang nanya. Intinya salah satu alasan dia pengen melatih Indonesia adalah karena dia percaya dia bisa bekerja dengan federasi untuk membangun ya sepak bola Indonesia gitu ya, dari yang tadinya nggak di mana-mana menjadi menempatkan posisinya di posisi yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Menarik ya, tanggapan kalian gimana? Yuk kita komen, let's go. Akhirnya pelatih timnas resmi diperkenalkan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. John Hertman, welcome to the club. Selamat bergabung di dunia sepak bola Indonesia yang amburadul. Ini saya pesan aja cuma satu buat para supporter timnas Indonesia, jangan dulu banding-bandingin dengan pelatih sebelumnya, karena ya udahlah, kasih dulu ke dia kesempatan melatih, full support dulu. Kalau misalkan 1 tahun 2 tahun nggak berkembang, nggak ada perubahan, baru kalian teriak-teriak lagi. Jadi ya selamat bergabung di dunia sepak bola yang banyak masalahnya. Ada sesi tanya jawab yang menarik ketika pengenalan John Hertman, pelatih timnas Indonesia yang baru. Simak sama Hermat Kelas, mari kita ulas. Pada sesi tersebut Kak Rizky Amalia bertanya mengenai alasan John Hertman memilih timnas Indonesia, padahal sebelumnya ada 2 tawaran untuk melatih timnas Jamaika dan Honduras. Kalau kalian tahu, Honduras saat ini berpeluang besar untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Kalau mengenai peringkat, Indonesia masih di bawahnya ya, tapi jawaban menarik dari John Hertman adalah saya datang ke sini menerima tawaran ini ingin membangun. Saya telah melihat PSSI ini mempunyai visi, Indonesia pun mempunyai pemain yang bagus, abilitasnya bagus, bahkan dia percaya karena Indonesia mempunyai populasi 280 juta dan banyak yang suka sepak bola, dia yakin mampu untuk membangun timnas Indonesia. Karena dia pun mempunyai pengalaman sebelumnya membawa timnas Kanada putri dan putra memulai dari awal ya, membangun dari awal lebih baik lagi. Maka dari itu dia memilih timnas Indonesia. Intinya dia ingin membangun dan bisa membawa timnas Indonesia merasakan hal yang belum pernah dirasakan, yaitu masuk Piala Dunia. Wow, ini menarik banget sih. Kita tunggu ya janji ini. Kita tunggu apa yang ingin dia bangun di timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah kalian yakin John Hertman bisa membawa timnas Garuda lebih tinggi lagi? Tulis di kolom komentar. Segitu dulu. Let's go.